Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 3. Senang bisa berkumpul kembali kepadamu walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh atau di dalam jaringan. Semoga kita senantiasa selalu sehat dan tetap masih dalam lindungan Tuhan. Baik, langsung saja mempersingkat waktu kita. Selamat datang di video pembelajaran jarak jauh SD Budi Mulia 7 Medan, bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Ini kita masuk ke dalam bab 3, yaitu mengolah dokumen Microsoft Word. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita ini, terlebih dahulu kita mengetahui peta konsep dari bab menggunakan mengolah dokumen di dalam Microsoft Word 2010. Baik, konsep yang pertama itu kita masuk menggunakan Microsoft Word 2010. Nanti di dalam ini kita akan mempelajari, ya. Yang pertama itu menggunakan bullets dan numbering, ya. Ingat, menggunakan bullets dan numbering. Kemudian setelahnya nanti kita akan menggunakan page border, ya. Untuk video kali ini, untuk dalam minggu ini, kita cukup hanya mempelajari menggunakan bullets dan numbering. Oke, baik, kita masuk ke dalam tujuan dari pembelajaran kita di dalam bab 3, ya. Dalam bab 3 ini mengolah dokumen Microsoft Word. Di sini saya ataupun buku, ya, mengharapkan setelah kamu mempelajari bab ini, kamu itu dapat mendemonstrasikan atau mempraktikkan, ya, cara penggunaan bullets dan numbering. Dan yang kedua, kamu dapat mendemonstrasikan ataupun mempraktikkan cara penggunaan page border, ya. Apa itu bullets, apa itu numbering, dan apa itu page border. Kita langsung saja masuk ke materi kita. Baik, menggunakan bullet dan numbering, ya. Untuk mempermudah dan memahami informasi, ya, kita dapat membuat rangkuman dalam bentuk daftar rincian. Ya, ingat, untuk mempermudah dalam memahami informasi, ya, kita dapat membuat rangkuman dan bentuk daftar rincian. Maksudnya bagaimana? Oke, kita lihat. Di dalam Microsoft Word ada dua cara untuk membuat daftar rincian, ya, yaitu dengan menggunakan bullets dan numbering. Kamu perhatikan yang pertama ini adalah icon bullet. Jika kamu menemukannya nanti di dalam Microsoft Word 2010, ini dinamakan bullet. Ya, apa itu bullet? Digunakan untuk menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian yang menggunakan simbol atau gambar. Ingat, ya, menandai keterangan, ya, menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian. Garis bawahi bentuk daftar rincian, ya, menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian yang menggunakan simbol ataupun gambar. Kamu lihat, ya, berarti di sini yang digunakan adalah daftar rincian yang menggunakan simbol atau gambar. Ya. Kemudian yang kedua, di sini ada numbering. Ya. Apa itu numbering? Digunakan untuk menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian yang menggunakan angka atau abjad. Ya. Ingat, numbering digunakan untuk menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian yang menggunakan angka atau abjad. Berarti
ada persamaan antara bulat dan numbering dan ada perbedaan antara bulat dan numbering. Persamaannya sama-sama fungsinya untuk menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian. Sedangkan perbedaannya, bulat ditandai dengan simbol atau gambar, sedangkan numbering ditandai dengan angka atau abjad. Ya, kamu perhatikan ikon dari numbering. Ya, kalau bulat tadi dia berupa gambar, ini dia yang saya tanda ini. Kemudian sedangkan numbering dia ditandai angka atau abjad. Sebagai contoh, kamu lihat, mungkin kamu pernah ke rumah makan ataupun ke restoran, ya. Di situ pasti akan disediakan buku daftar menu makanan ataupun minuman, ya. Untuk memperindah tampilan dari daftar menu makanan itu, ataupun untuk membuat daftar rincian agar si pelanggan, ya, dapat mempermudah dan memahami informasi ataupun menu-menu makanan yang ada dalam restoran itu, bisa dibuat daftar rincian, boleh dia menggunakan numbering ataupun bulat. Jadi seperti contoh yang kita perhatikan ini, restoran ini membuat daftar rincian makanan, ya, dalam bentuk gambar. Berarti dia ini menggunakan bulat atau numbering. Iya, menggunakan bulat karena di sini dibuat daftar rincian yang menggunakan simbol atau gambar, ya. Berarti restoran ini menggunakan daftar rincian yang menggunakan bulat. Sedangkan contoh yang kedua, kamu perhatikan, ini pun contoh daftar menu makanan juga, akan tetapi restoran atau rumah makan ini menggunakan daftar rincian yang menggunakan numbering. Kenapa dikatakan numbering? Iya, karena daftar rinciannya berupa angka atau abjad. Dia angka 1 sampai ke angka 16. Oke? Itu dia kira-kira gambarannya ya. Jadi ingat, jika ada nanti pertanyaan, bulat itu digunakan untuk menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian yang menggunakan simbol atau gambar. Sedangkan numbering, ya, sama-sama untuk menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian yang menggunakan angka atau abjad. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana menggunakan bulat dan numbering. Contoh kita akan membuat di sini, yang pertama itu bulat. Kamu perhatikan ya. Contoh di sini kita akan membuat daftar rincian nama-nama planet, ya. Mungkin sewaktu kamu ataupun nanti, ya, pasti kamu akan mempelajari nama-nama planet, ya. Jadi contoh di sini kita ketikkan nama planet (2). Contoh kita membuat daftar rincian menggunakan bulat. Kamu perhatikan dari semua ikon ini, mana yang menandai ikon bulat? Iya, dia ada di sini, ya. Boleh kamu pilih dan klik tanda panah yang ke bawah. Lalu di situ boleh kamu pilih mana bulat atau simbol atau gambar yang menurut kamu butuhkan, ya. Boleh dia berupa gambar. Contoh kamu ingin menambah gambar yang lain, pilih define new bullet, pilih simbol, boleh saja mana mau kamu pilih, ya. Ataupun kalau tidak, kamu boleh menggunakan picture, ya. Pilih mana gambar yang kamu suka, ya, untuk yang akan kamu gunakan. Contoh kita menggunakan mana? Contoh kita gunakan gambar ini, ya. Lalu oke. Lalu kita buat oke. Oke, sudah lengkap. Kita ketikkanlah nama-nama planetnya.
Merkurius, tekan enter ya, dia sudah muncul langsung bulat yang kedua, lalu ketikkan, lalu enter, tinggal ketikkan planet yang ketiga, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oke, seperti inilah penggunaan bulet. Sedangkan kita masuk ke contoh dari numbering. Oke, di sini kita menggunakan numbering. Apa tadi numbering? Iya, menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian yang menggunakan angka atau abjad. Ya, nama-nama planet. Oke. Kalau kita mau berupa angka atau abjad, boleh kita gunakan numbering. Ya, pilih tanda panahnya. Dan di sini pun ada juga perbedaan dari numbering, ya. Ada macam-macam di dalam numbering. Boleh kamu menggunakan angka dilanjutkan dengan titik, boleh dia angka ditanda lalu dilanjutkan dengan tanda tutup kurung, boleh dia menggunakan angka Romawi, huruf besar, huruf kecil, tanda kurung, huruf kecil, titik, lalu angka Romawi kecil. Ya, jadi banyak macam-macamnya juga. Contoh kita menggunakan angka 1 titik. Nah, tinggal klik saja, muncul di lembar kerja kita, ketikkanlah langsung Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Oke, kamu lihat perbedaannya ya. Kalau dia berupa simbol atau gambar itu numbering. Kalau dia berupa angka atau abjad, dia itu numbering. Kalau ini tadi bulat ya. Kalau simbol atau gambar dia bulat. Kalau angka atau abjad itu dia numbering. Oke, baik. Cukup sekian dulu untuk materi kita hari ini. Jika kamu mempunyai komputer, boleh kamu praktikkan. Jika tidak saya paksakan. Jangan kamu paksa orang tua harus membeli laptop, harus ke warnet, harus ke rental. Tidak ya. Bagi yang mempunyai laptop, silakan kamu coba, kamu praktikkan. Jika tidak, silakan hanya kamu telaah, kamu tonton video ini, kamu pelajari, sehingga nanti apabila kita tidak lagi dalam jaringan atau kita bisa tatap muka, boleh langsung kita praktikkan di laboratorium SD Budi Murni 7 Medan. Oke, sekian dulu. Setelah ini akan ada kuis, dan minggu depan kita sudah UTS ya. Jadi persiapkan diri kamu. Semua materi yang sudah saya berikan mulai dari awal tahun ajaran ini, silakan kamu catat, kamu pelajari, dan nanti catatan kamu setelah ujian akan saya kumpulkan dan saya beri penilaian khusus ya. Jadi kamu lengkapi semua catatan kamu seindah mungkin, serapi mungkin, dan selengkap mungkin ya. Silakan catat mana yang penting agar menjadi bekal kelak untuk masa depanmu atau di hari yang kamu butuhkan. Oke, baik, sekian dulu. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan kamu dan jangan lupa berdoa kita dijauhkan dari virus COVID dan segera COVID menghilang dari bumi kita ini. Oke, sampai jumpa. Silakan kerjakan kuismu.
Shalom.